Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Rita Asaf dalam video pembelajaran kita kali ini pada bab 3 klasifikasi materi. Pada video kali ini kita akan masuk pada materi campuran dan cara memisahkan campuran. Nah, definisi campuran sendiri itu adalah campuran itu adalah suatu materi yang terdiri atas dua zat atau lebih yang masih memiliki atau mempunyai sifat zat asalnya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, contoh beberapa campuran yang sering kita jumpai adalah misalnya susu coklat, air sungai, udara, batuan, garam bariodium, dan paduan logam. Kamu mungkin sering menggunakan berbagai jenis campuran, misalnya ketika kamu memasak, membuat teh manis, ataupun membuat kopi. Nah, campuran ini dibedakan menjadi dua, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran homogen banyak kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya adalah larutan gula, larutan garam, dan juga sirup. Itu adalah merupakan contoh campuran homogen yang bisa kita jumpai. Nah, dalam larutan gula misalnya, apakah kamu dapat membedakan zat-zat penyusun dari larutan gula tersebut? Tentu saja tidak ya. Kamu tidak mungkin dapat membedakan zat-zat yang menyusun larutan gula tersebut. Nah, jadi campuran homogen itu adalah campuran yang tidak dapat dibedakan lagi zat-zat yang tercampur di dalamnya. Nah, misalnya tadi pada saat kita melarutkan gula dalam air, setelah gula tersebut larut, tentu kita tidak bisa membedakan lagi mana zat-zat penyusun dari larutan gula tersebut, karena antara gula dan air sudah menyatu menjadi larutan gula. Campuran homogen ini, pada campuran homogen, larutannya itu tersusun atas pelarut atau solvent dan juga zat terlarut atau solut. Nah, pelarut yang banyak digunakan adalah air. Senyawa lain yang dapat digunakan sebagai pelarut adalah senyawa organik yang dikenal juga sebagai pelarut organik. Contohnya adalah kloroform dan alkohol. Dalam larutan, ukuran partikel zat terlarut itu sangat kecil, dengan diameter kurang dari 1 nanometer. Sehingga partikel zat terlarut itu tidak dapat dilihat walaupun menggunakan mikroskop ultra. Ya, ini karena ukurannya tadi atau diameternya itu yang terlalu kecil. Di sini adalah sebesar 1 nanometer. Nah, oleh karena itu larutan terlihat homogen. Karena kita tidak bisa bedakan lagi tadi ya, atau dia sudah menjadi serba sama. Artinya bahwa zat yang terlarut dan pelarut itu dalam larutan tersebut tidak dapat dibedakan lagi. Pada pembahasan sebelumnya sudah dijelaskan bahwa contoh campuran homogen itu adalah larutan. Pada dasarnya, larutan yang dikenal dalam kehidupan sehari-hari itu dapat dikelompokkan menjadi larutan yang bersifat asam, basa, dan garam. Larutan seperti cuka, sirup, penghilang noda, sabun cuci, sabun mandi, soda kue, dan garam dapur itu merupakan contoh larutan asam, larutan basa, ataupun garam yang banyak dijumpai setiap hari. Larutan asam dan basa ini dimanfaatkan secara luas untuk industri, pertanian, kesehatan, dan penelitian di laboratorium. Oleh karena itu, dalam memahami sifat-sifat asam dan basa merupakan hal yang sangat penting untuk memahami
berbagai macam jenis larutan yang dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang akan kita bahas tentang asam, basa, dan garam. Nah, jadi pada asam, basa, dan garam ini memiliki perbedaan-perbedaan. Nah, misalnya di sini pada asam, contohnya itu bisa ditemukan dalam buah-buahan dan sayuran, misalnya pada jeruk, lemon, dan juga tomat. Nah, sementara basa itu bisa contoh benda yang mengandung basa itu misalnya adalah sabun mandi, sabun cuci, sampo, pasta gigi, obat mah, dan pupuk. Nah, sementara garam adalah jenis senyawa garam yang paling dikenal, yaitu garam dapur, atau nama senyawa kimianya adalah natrium klorida. Nah, asam, basa, dan garam ini memiliki perbedaan sifat. Nah, kalau pada asam, seperti contohnya tadi adalah lemon, jeruk, tomat, maka dia memiliki rasa yang asam atau masam. Nah, kemudian sifatnya yang kedua yaitu bersifat korosif atau bisa menimbulkan karat. Kemudian nilai pH-nya itu adalah kurang dari 7. Nah, kemudian pada larutan asam ini, jika kita mencelupkan kertas lakmus biru, maka kertas lakmus biru yang kita celupkan pada larutan asam tadi akan menjadi merah. Jika kertas lakmus merah yang dicelupkan pada larutan asam tersebut, maka kertas lakmus tersebut akan tetap merah. Nah, kemudian sifat yang terakhir yaitu asam ini bereaksi dengan logam menghasilkan gas H2. Nah, sementara sifat basa, basa tadi ini kan contohnya adalah sabun mandi, sampo, pasta gigi, obat mah, pupuk. Sifat yang pertama itu rasanya adalah pahit, dan jika terkena di kulit dia akan terasa licin. Nah, kemudian sifat yang kedua itu bersifat kaustik atau dapat merusak kulit. Nah, sementara nilai pH-nya itu kebalikan dari asam tadi yang nilai pH-nya kurang dari 7, maka pada basa itu nilai pH-nya itu adalah lebih besar dari 7. Nah, kemudian jika pada asam tadi lakmus biru menjadi merah, maka pada basa ini jika kertas lakmus merah dicelupkan pada larutan basa maka akan menjadi biru. Nah, dan lakmus biru dia juga akan tetap biru. Kemudian sifat yang terakhir itu basa ini terbentuk dari oksida logam yang menghasilkan ion OH-. Nah, sementara garam, ya, dari kata garam jelas rasanya adalah asin. Kemudian sifatnya itu tergantung dari asam dan basa pembentuknya. Nah, kemudian jika pada asam tadi kertas lakmus menjadi merah, pada basa kertas lakmus menjadi biru. Nah, pada garam ini dia tidak mengubah warna lakmus. Jadi jika kertas lakmus merah dicelupkan pada larutan garam, maka kertas lakmus tetap akan berwarna merah, dan jika itu lakmus biru dicelupkan, maka lakmusnya tetap akan biru. Jadi tidak ada perubahan warna. Nah, kemudian garam ini terbentuk dari reaksi neutralisasi asam dan basa. Nah, karena larutan asam dan larutan basa yang telah kita bahas tadi memiliki sifat-sifat yang khas, nah, salah satu cara untuk membedakan asam atau basa itu tadi kita dapat menggunakan indikator. Nah, suatu indikator asam basa itu adalah suatu senyawa yang dapat menunjukkan perubahan warna apabila bereaksi dengan asam atau basa. Nah, indikator asam basa dapat dibedakan menjadi indikator alami dan indikator buatan. Nah,
Indikator alami itu bisa didapat dari berbagai jenis tumbuhan. Nah, ini berbagai jenis tumbuhan ini dapat digunakan sebagai indikator alami. Nah, tumbuhan yang termasuk dalam indikator alam ini akan menunjukkan perubahan warna pada larutan asam ataupun basa. Nah, contohnya yaitu kita bisa gunakan indikator alami yaitu kunyit, bunga mawar, kubis merah, kubis ungu, dan juga bisa menggunakan bunga kembang sepatu. Nah, pada ekstrak kunyit ini akan memberikan warna kuning cerah pada larutan asam, dan jika pada larutan basa akan memberikan warna jingga. Nah, kalau pada kubis atau kol merah, ini mengandung suatu zat indikator yaitu antosianin. Nah, zat ini berwarna merah jika terkena asam dan akan berwarna hijau jika terkena pada basa atau basa lemah, dan akan berwarna kuning jika terkena pada larutan basa kuat. Nah, sementara ekstrak bunga kembang sepatu akan memberikan warna merah cerah jika diteteskan dalam larutan asam. Nah, jika ekstrak bunga kembang sepatu ini diteteskan dalam larutan basa, maka akan dihasilkan warna hijau. Nah, jadi dengan menggunakan indikator alami dari tumbuhan ini, maka kita bisa mengetahui larutan tersebut bersifat asam atau basa. Selain indikator alami juga ada indikator buatan. Nah, salah satu jenis indikator buatan yang bukan dalam bentuk larutan cair adalah kertas lakmus. Nah, kertas lakmus ini ada dua jenis kertas lakmus, yaitu lakmus merah dan lakmus biru. Nah, warna kertas lakmus biru akan menjadi merah. Ya, warna kertas lakmus biru ini akan menjadi merah jika dicelupkan dalam larutan asam. Nah, sementara kertas lakmus merah akan berubah menjadi biru jika dicelup ke dalam larutan basah. Nah, garam, jenis senyawa sama senyawa NaCl. Nah, garam ini banyak digunakan dalam pengolahan makanan. Nah, bagaimana senyawa garam itu dapat terbentuk? Nah, salah satu reaksi yang dapat membentuk garam adalah reaksi asam dan basa atau reaksi netralisasi. Nah, pada reaksi netralisasi tersebut akan dihasilkan garam dan air. Jadi ini jika asam ditambah basa itu akan menghasilkan garam dan air. Garam secara luas digunakan dalam kehidupan sehari-hari antara lain dan juga bahan pengawet. Nah, contoh reaksi asam dan basa yang membentuk berbagai jenis garam adalah di sini adalah HCl ditambah NaOH menghasilkan NaCl tambah H2O. Jadi di sini adalah asam klorida, asam ini ya, asam klorida ditambah natrium hidroksida atau ini adalah basa, ini akan menghasilkan natrium klorida atau garam ditambah H2O. H2O ini adalah air. Nah, jadi asam klorida tambah natrium hidroksida itu akan menghasilkan natrium klorida dan H2O atau air. Nah, setelah kita membahas campuran homogen tadi, sekarang kita masuk pada campuran heterogen. Heterogen artinya dia berbeda ya, berbeda jenis. Nah, di sini pada gambar ini ada contoh campuran minyak dan air. Jadi di sini kita bisa lihat di sini ada minyak, dan di sini ada air. Nah, ini adalah salah satu contoh campuran heterogen. Nah, contoh campuran heterogen yang lain adalah campuran pasir dalam air.
Nah, apakah kamu dapat membedakan campuran pasir dalam air? Berbeda dengan larutan gula. Pada campuran pasir dan air, tentu kamu dapat membedakan antara pasir dan air. Nah, campuran pasir dan air itu merupakan salah satu dari contoh campuran heterogen. Campuran heterogen itu terjadi karena zat yang tidak dapat bercampur satu dengan yang lainnya secara sempurna, sehingga penyusunnya itu masih dapat dikenali. Misalnya ini tadi pada contohnya adalah minyak dan air. Di sini masih bisa kita bedakan atau kita masih bisa kenali yang mana minyak, mana air. Nah, dengan demikian pada campuran heterogen, seluruh bagiannya itu tidak memiliki komposisi yang sama atau tidak serba sama. Dari video pembelajaran sebelumnya yang kita sudah bahas tentang unsur dan senyawa, dan juga pada video kali ini kita bahas tentang campuran. Nah, tentu kalian sudah bisa membedakan perbedaan dari sifat unsur, senyawa, dan campuran ini. Nah, unsur itu merupakan zat tunggal. Nah, kemudian unsur ini tidak dapat diuraikan dan unsur itu terdiri atas satu jenis atom. Nah, sementara senyawa juga ini dia merupakan zat tunggal, tapi bedanya dengan unsur adalah pada senyawa ini dapat diuraikan. Nah, kemudian senyawa ini tersusun atas dua jenis atom atau lebih. Nah, sementara pada unsur tadi dia hanya terdiri atas satu jenis atom. Nah, kemudian pada senyawa perbandingan massa zat penyusunnya adalah tetap. Nah, sementara campuran ini dia merupakan campuran dari beberapa zat. Nah, kemudian campuran ini dia dapat diuraikan kembali menjadi zat-zat penyusunnya. Nah, kemudian campuran ini tersusun atas dua jenis atom atau molekul ataupun lebih. Kemudian perbandingan massa zat penyusunnya itu tidak tetap. Nah, sekarang kita akan membahas tentang cara memisahkan campuran. Seperti yang sudah kita pelajari bahwa campuran itu terdiri atas dua zat atau lebih. Untuk memperoleh zat murni, penyusun campuran tersebut harus dipisahkan. Nah, zat-zat dalam campuran tersebut dapat dipisahkan secara fisika. Metode pemisahan campuran ini banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya untuk penjernihan air dan pembuatan garam. Nah, beberapa metode pemisahan campuran yang sering digunakan antara lain adalah filtrasi. Filtrasi atau penyaringan, nah ini bisa dilihat pada gambarnya di sini. Dia menggunakan kertas saring ya. Salah satu metode pemisahan yang paling sederhana yaitu adalah metode filtrasi atau penyaringan. Nah, penyaringan ini adalah metode pemisahan campuran yang digunakan untuk memisahkan cairan dan padatan yang tidak larut berdasarkan pada perbedaan ukuran partikel zat-zat yang bercampur. Nah, ini biasa kita lakukan penyaringan ini misalnya pada saat membuat teh. Tentu saja kita ampas-ampas teh tersebut kita saring. Model seperti inilah yang disebut dengan filtrasi atau penyaringan. Kemudian metode yang lain adalah sentrifugasi. Nah, metode jenis ini sering dilakukan sebagai pengganti filtrasi jika partikel padatan yang terdapat dalam campuran memiliki ukuran sangat halus dan jumlah campurannya lebih sedikit. Nah, jadi kalau pada filtrasi atau penyaringan tadi, jika partikel padatannya itu ukurannya agak lebih besar ya. Pada sentrifugasi, partikel padatannya itu dia ukurannya lebih halus. Nah, metode sentrifugasi ini digunakan secara luas untuk memisahkan sel-sel darah merah
dan sel-sel darah putih dari plasma darah. Dalam hal ini, padatan adalah sel-sel darah merah dan sel-sel darah putih yang akan mengumpul di dasar tabung reaksi. Sedangkan plasma darah itu merupakan cairan yang berada pada bagian atas. Kemudian metode yang selanjutnya adalah distilasi atau penyulingan. Nah, pemisahan campuran dengan cara penyulingan ini digunakan untuk memisahkan suatu zat cair dari campurannya. Nah, prinsip kerjanya didasarkan pada perbedaan titik didih dari zat cair yang bercampur sehingga saat menguap setiap zat akan terpisah. Kemudian metode pemisahan campuran selanjutnya adalah kromatografi. Kromatografi merupakan metode pemisahan campuran yang didasarkan pada perbedaan kecepatan merambat antar partikel-partikel yang bercampur dalam suatu medium diam ketika dialiri suatu medium gerak. Nah, metode pemisahan dengan cara kromatografi ini digunakan secara luas dalam berbagai kegiatan. Nah, diantaranya yaitu untuk memisahkan berbagai zat warna dan tes urin untuk seseorang yang dicurigai menggunakan obat terlarang ataupun seorang atlet yang dicurigai menggunakan doping. Nah, untuk seperti ini digunakan pemisahan campuran kromatografi. Pada kromatografi ini contohnya itu untuk mengidentifikasi kandungan zat tertentu dalam suatu bahan makanan. Nah, mengidentifikasi hasil pertanian yang tercemar oleh pestisida, dan masih banyak lagi penggunaan pemisahan campuran dalam kehidupan sehari-hari dengan menggunakan cara kromatografi ini. Nah, jenis kromatografi yang paling banyak digunakan adalah kromatografi kertas. Jenis kromatografi lain adalah kromatografi lapis tipis dan kromatografi gas. Kemudian metode pemisahan campuran yang lainnya juga adalah sublimasi. Nah, prinsip kerja metode pemisahan campuran dengan cara sublimasi didasarkan pada campuran zat yang memiliki satu zat yang dapat menyublim. Nah, sudah kita bahas yang lalu, menyublim yaitu perubahan wujud dari padat menjadi gas. Nah, sedangkan ini jadi sublimasi ini berdasarkan pada campuran zat yang memiliki satu zat yang dapat menyublim, sedangkan zat yang lainnya tidak dapat menyublim. Contohnya adalah campuran iodin dengan garam dapat dipisahkan dengan cara sublimasi. Nah, demikianlah pembahasan kita pada video pembelajaran kali ini tentang campuran dan cara memisahkan campuran. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.